Jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Karena ini adalah tanah kelahiran saya, Pak. Saya juga dong, alhamdulillah. Jangan cuma saya, tanah kelahiran Anda. Kami katanya, karena ada 2 orang luar biasa. Ini Masya Allah luar biasa, senang banget, bahagia banget. Hari ini kita bisa mampir di sini. Dan ini memang, waduh, gimana ya, keren banget ya ternyata salah satu bandaranya ikon kota Makassar adalah Bandara Sultan Hasanuddin. Kebanggaan kita semua. Ya, aku pernah dengar sebuah cerita bahwasanya ini dirancang sama orang asli semua, orang Indonesia semua gitu loh, yang bekerja juga orang Indonesia semua. Sebentar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, saya kok jadi lupa ya? Tadi tuh saya kesini, Ya. bareng Ustadz Cecep. Lah. Gimana sih, saya kan sama Ustadz Berdua. Tanggung jawab loh. Tadi saya nggak ngelihat lagi, saya jalan buru-buru. Udah karena saya pikir saya terlambat kan. Ya Allah, kasihan banget. Udah deh, gini deh. Ustadz Cecep kan, ya Allah. Orang baru lagi ya Dia tuh Allah. baru pertama kali ke Makassar Aduh. juga. Sebentar, Berarti dia saya gimana? ngambil barang-barang dulu, ngecek barang-barang saya. Sekali kita cari Ustadz Cecep deh. Kenapa barang-barang yang diurus Ustadz Cecep dong? Maksudnya takutnya Ustadz Cecep ngurusin barang-barang juga. Oh, iya benar Kita juga. nggak tahu juga ya kan. Yuk, kita cari dulu yuk. Ya, sebentar ya. Kita ketemu lagi. Ayo Pak Ustadz. Ayo. Aduh jamaah, kira-kira kemana ya Ustadz Cecep? Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Fadli sudah muter-muter keliling bandara mencari keberadaan Ustadz Cecep. Tapi belum ketemu juga, padahal tadi berangkat bareng sama rombongan Fadli. Nyari Fadli, tertinggal jauh dari tadi gimana? Aduh, nih? sampai ketiduran saya. Salah kali ya? Nyari Fadli nih. Di bawah kali. Yuk. Kita nyari Tidur. Fadli ke sana. Lagi nyari-nyari Pak Ustadz tidur. Waduh, mana Pak ya? Ustadz ya? Bu, mau nanya Bu, tangga turun mana Bu? Mana ya Bu ya? Makasih ya Bu ya. Astagfirullah jamaah, ternyata Ustadz Cecep bersama kameramen Islam itu indah tertinggal dari rombongan. Tuh coba lihat jamaah, Ustadz Cecep lagi bingung mencari keberadaan rombongan tim Islam itu indah yang lain. Sambil nanya kepada para pengunjung bandara. Ini ada tausiah Islam itu indah dari Trans TV. Itu di mana tempatnya Mbak? Oh iya, ada tausiah di pintu kedatangan. Alhamdulillah, Ustadz Cecep sekarang sudah menemukan bagian informasi bandara. Dan semoga mendapatkan info tentang keberadaan tim Islam itu indah yang lain. Makasih ya Mbak ya, banyak membantu. Mudah-mudahan bisa sukses acara. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak-Bapak semuanya. Luar biasa. Hampir-hampir menggantikan saya. Kok bisa Mas Ustadz? Adem dia dengarnya ya. Betul. Masya Allah. Masya Allah, ini bahagia banget nih buat jamaah yang di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini bahagia banget. Islam itu indah, hadir di sini
di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah, senang banget. Bapak, ibu-ibu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak sudah mengundang kita hadir di sini. Boleh duduk di tempatnya masing-masing. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat semuanya. Masya Allah, luar biasa ya. Sebentar, Pak Ustadz, saya dari tadi kan ngobrol-ngobrol Pak Ustadz ya. Ngobrol-ngobrol, mata saya ngelirik ke sebelah sana. Iya, ada yang mirip-mirip. Mirip-mirip sama teman kita. Masa sih? Sama teman kita tadi yang kita bareng-bareng dari Jakarta ke sini. Yang mana? Ada, Ustaz. Yang mana? Aku mau nyariin. Saya kan dari dulu. Kemarin kan aku berangkat duluan ke Makassar. Saya kan Saya belakangan. kan percayakan, Fadli. Assalamualaikum. Kita dibawa. Semua tim, all tim. Waalaikumsalam. Tuh kan bener kan? Kayak kenal. Cecep nih bang. Mungkin Pak Cecep yang diwakili oleh Ibu Indah tadi ya. Bukan. Mungkin itu orang Makassar yang mirip sama teman kita. Ustadz Teman Cecep. kita Ustadz Cecep ya? Bukan. Bang, ini Mirip ya? beneran Cecep. Ustadz Cecep. Ustadz Cecep ngapain di situ? Cecep itu Sini yang atuh, Ustaz. ceria. Pas. Bener. Bu, ada Ustadz Cecep juga. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Cecep. Wah. Saya kan tadi turun pesawat. Ya, Nah. turun. Ini pertama kali saya ke Makassar. Stop, Saya lihat ke jangan belakang ketinggalan. udah pada nggak ada. Pas ini udah dimulai, langsung saja saya ikut ke sini duduk, nggak enak juga langsung ke depan. Aduh, udah. Nggak apa-apa, sini. Kita sapa juga di jamaah yang ada di rumah nih. Kita ngobrol-ngobrol lah, berbicara masalah konflik atau permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin buat jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, sering dong pas lagi asik-asiknya kerja, lagi tugas-tugas lagi dikerjain ya Bu ya Pak ya. Tiba-tiba bunyi suara azan. Ada suara azan, ntar aja tanggung. Dikit lagi selesai. Bener nggak Bu, Pak? Bener ya? Sering nggak kayak gitu? Dikit lagi deh yang lagi tugas. Ntar dulu deh, ini baru banget orang baru turun pesawat ya. Tanggung sebentar lagi. Sering kayak gitu. Tapi pas giliran ada bosnya panggil, Ustadz Cecep bisa datang ke ruangan saya? Oh, iya Pak gitu ya. Ustadz Syam bisa datang ke ruangan saya? Siap Pak, siap. Ini contoh-contohnya ya Bu ya. Jadi kesannya kita itu kayaknya kok lebih takut dengar panggilan manusia daripada panggilan Allah. Padahal yang punya kita siapa Bu? Allah. Kita hidup karena siapa? Karena Allah. Rezeki kita yang ngatur siapa? Allah. Nah nih hari ini tema kita angkat nih ya. Mungkin buat jamaah yang di rumah juga nih biar sama-sama kita belajar. Belajar dari hal-hal yang sebenarnya penting tapi kadang kita anggap remeh. Tema kita hari ini adalah takutnya sama manusia doang. Ini Masya Allah ya kalau kita bicara tentang masalah takut. Kita ini benar-benar kayaknya kok kesannya kayak nggak takut sama Allah. Dipanggil suruh sholat, udah dipanggil lewat azan, kita nggak sholat. Nah sekarang kita tanya satu persatu. Yang pertama, Ustadz Maulana tolong berikan tausiahnya nih. Fitrah nggak sih kalau bicara manusia itu memiliki rasa takut pada sesama manusia daripada kita takut sama Allah Pak Ustadz? Fitrah apa enggak masalah seperti ini? Silakan Pak Ustadz Maulana. Jamaah. Oh jamaah. Mana tepuk tangannya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarjibil kara wa tuqdabil wa satun ali barakat usnul hawatim wa yustaskal gamam cikani ala alihi wasabbi bi kulamati wa nafas bi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd jamaah. Fitrah enggak manusia memiliki rasa takut kepada sesama manusia? Jawabannya fitrah. Dalam al-ibadah ada dua yang harus ada. Sebagai sayap untuk menuju Allah. Untuk melaksanakan kegiatan kita ada dua. Apa itu? Takut, harap. Takut, harap. Tidak akan mungkin bisa terbang yang namanya mohon maaf pesawat kalau cuma satu sayapnya. Burung satu sayapnya enggak bisa. Satu dayung tak putarai. Harus dua. Ada takut dan ada harap. Pertanyaannya, takut pada manusia sebenarnya wajar karena manusia diatur oleh aturan. Manusia harus menuju satu sisi supaya dia jadi baik. Amin. Tapi ketakutan pada manusia itu harus sewajarnya, bukan berlebihan. Artinya apa? Murid takut sama guru untuk apa? Untuk mendapatkan ilmunya.
Betul betul betul. Anak takut sama orang tuanya, wajar tidak? Wajar. Bawahan takut sama atasannya, wajar nggak? Wajar nggak Pak? Wajar. Kenapa bisa? Ya, menghormati Pak kemudian. Menghormati, tepuk tangan dong. Inilah bahayanya kalau kita mohon maaf, padahal ketika kita takutnya kepada Allah, betul, itu wajar dan itu wajib untuk takut kepada Allah. Karena tadi pertanyaannya Fadli, kalau panggilan azan enggak, tapi kalau panggilan atasan, iya Pak. Telepon aja, iya Pak, iya Pak, udah nggak dilihat. Siapa? Iya Pak, iya Pak. Tanyakan pada diri kita, karena ketakutan kita kepada Allah, karena takutnya kemurkaannya Allah. Kalau kita pesantren, mohon maaf, saya pesantren, di pesantren kalau ada sendalnya guru kita itu gini lewat, berarti cuma sendalnya doang. Padahal yang pakai sendalnya adalah anaknya. Saking hormatnya. Ukuku ustadz la taubalahu, dosa kepada guru tidak ada tobatnya. Apalagi dosa kepada orang tua. Kita orang dulu takut sekali lewat di depannya orang tua tak. Apalagi ada tamuna, makokoen anake. Pakai bu, nah panggil pakai bu. Bapakna, kakekna, bibuna. Tiga duduk, bapak, pakai bu, dadah. Kalau pakai bu di situ pintu di sini. Pakai bu, bapaknya, kakeknya, ibunya. Jamaah, ada yang paling berbahaya buat diri kita. Wajar sewajar-wajarnya, tapi jangan berlebihan sehingga kita sangat-sangat berlebihan hormat sehingga kita merusak kewajiban kita kepada Allah. Pada dasarnya atasan kita atau orang tua kita atau siapapun itu terus terang pasti mengetahui bahwa ada kewajiban kita yang harus kita takutkan, yakni takut kepada Allah. Tapi jangan beranda kepada takut aja, tapi ada lawan dari takut, yakni harap. Harap itu mengharap. Ingat, mohon maaf, sekejam-kejamnya, setegas-tegasnya, sehebat-hebatnya yang namanya sosok yang kita takuti, pasti ada jiwa manusianya. Betul. Kasih sayangnya di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah fitrah, nggak sih manusia itu takut sama manusia? Sebenarnya fitrahnya memang begitu ya Pak Ustadz. Biar berapa tingginya pangkatmu di kantor, pasti itu bos lebih takut kepada istrinya. Bisa aja Pak Ustadz. Bisa aja. Kalau handphone itu kita perlu charger supaya dia tetap hidup. Betul. Bangsa ini supaya tetap hidup, bangsa ini supaya bangkit, ada satu charger yang harus dimiliki. Apa tuh? Takut pada Allah. Tepuk tangan dulu. Amin Allah. Aduh Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi nih, kembali lagi kita di tema kita hari ini, takutnya sama manusia doang. Aduh, ini kenapa ya kok manusia kayak gini ya? Kita lanjutkan nih, tausiah dari Ustadz Syam. Ustadz Syam udah siap ya? Siap, insya Allah. Ustadz Syam, tolong dijelaskan juga kepada kita semua, juga jamaah yang ada di rumah nih, tentang hal-hal sebenarnya penyebabnya manusia itu kenapa kok takut sama manusia. Lebih takut pada manusia kadang-kadang daripada takut sama Allah. Kenapa seperti itu Ustadz Syam? Silakan Ustadz Syam waktunya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada al-khauf, ada ar-raja. Jadi takut, ada takut dan harap. Kalau kepada Allah ar-raja wal khauf. Bahasa Arabnya raja wal khauf. Tapi takutnya orang kepada Allah, takutnya hamba kepada Allah berbeda dengan takutnya hamba kepada sesama manusia. Kalau manusia takut sama sesama manusia itu menghindar. Nggak mau ke situ, ada si ini, takut. Tapi kalau takutnya seorang hamba kepada Allah, semakin dia takut, semakin dekat kepada Allah. Semakin takut, semakin mendekat. Jadi beda, takut sama manusia semakin menjauh kita. Tapi kalau takut sama Allah, semakin mendekat kita kepada Allah. Ada sebuah syair yang berbunyi seperti ini. Rahmaka ya Rabbal ibai rajai وحماك أبكي فاستجب لدعائي رحماك يا رب العباد رجائي وحماك أبكي فاستجب لدعائي
Ya Allah, aku takut sekali sama engkau ya Allah. Takut kenapa? Aku takut engkau tidak mau terima lagi doaku. Aku takut engkau tidak peduli lagi sama aku ya Allah. Aku takutnya bukan takut sama nerakamu, tapi aku takut akan murkamu ya Allah. Apalah arti hidupku di dunia kalau kamu sudah tidak peduli padaku ya Allah. Itu takutnya manusia kepada Allah. Semakin takut, semakin dekat kepada Allah. Lalu apa saja hal-hal yang menyebabkan manusia takut sesamanya manusia atau lebih takut? Kalau takut kan udah fitrah tadi ya Bu ya. Ya Pak ya, udah fitrahnya manusia memang ada rasa takut sesama manusia. Tapi apa yang membuat manusia lebih takut kepada manusia dibanding kepada Allah? Hal yang pertama adalah karena lemahnya iman. Bulan Ramadan, 1 juz 1 hari. One day one juz, bulan Ramadan. Pas masuk bulan Syawal, baru hari Lebaran sudah ditinggalkan. Jangan bulan Syawal, 10 malam terakhir udah sedikit ngajinya. Lebih ramai di mall daripada di masjid. Biasanya seperti itu. Awal-awal Ramadan masih rajin ngaji. Melemahnya iman makanya kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Supaya iman kita kuat. Semakin melemahnya iman, semakin jauh orang sama Allah. Semakin tidak takut seseorang kepada Allah. Yang kedua, apa yang membuat hal yang menyebabkan seseorang lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah? Karena manusia kelihatan, Allah tidak kelihatan. Ada yang pernah lihat Allah? Ada yang pernah lihat Allah Bu? Bapak-bapak, ada yang pernah lihat Allah? Nabi Musa saja minta ketemu sama Allah tidak bisa. Apalagi kita manusia biasa. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, ada sebuah kisah menceritakan tentang Umar bin Khattab ketika sedang lewat. Ada seorang ibu dan putrinya di dalam rumah. Kata ibu ini, "Nak, kita ini lagi bangkrut, kita ini lagi krisis. Coba itu susu yang kita mau jual ke pasar, kamu campur dengan air supaya lebih banyak susunya." Akhirnya apa kata anaknya? "Jangan mah, nanti ketahuan sama Umar." Kata mamanya, "Kan Umar nggak lihat." Kata anaknya, "Kalau Umar tidak lihat, berarti Tuhannya Umar melihat kita." Seketika pula Umar mendengar kisah tersebut, mendengar pernyataan anak tersebut dan menangis. Khalifah Umar bin Khattab mendengarkan kalimat itu. Kalau kita tidak melihat Allah, bayangkan Allah pasti melihat kita. Inilah yang disebut dengan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Islam, iman, ihsan. Jadi 3 rukunnya. Kita tidak melihat Allah, tapi Allah maha melihat. Allah as-sami'ul basir. Maha melihat, maha mendengar, maha melihat. Kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Hal yang menyebabkan manusia terkadang lebih takut terhadap manusia lainnya. Karena mereka tidak melihat Allah. Padahal Allah senantiasa melihat kita. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, ini bicara masalah iman sebenarnya Pak Ustadz ya. Kita lanjutkan lagi nanti sebentar Pak Ustadz. Kita kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di sini. Ya mungkin yang mau bertanya sama Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustadz Cecep boleh. Kita kasih kesempatan, silakan ibu-ibu bapak-bapak angkat tangannya. Bagus ini. Mungkin di sebelah sini dulu ya. Ini ladies first. Ibu mau izin Ibu, boleh ke depan silakan Ibu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koni. Ibu Koni. Ya, mau bertanya. Tepuk tangan dong. Mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Anak-anak itu kan susah dibilangin. Susah diatur. Iya. Kadang-kadang nggak mau dengar kata-kata orang tua. Ya Pak Ustadz, sampai rasa takut itu sudah tidak ada. Apakah sebagai orang tua, agar anak-anak mendengar pada kita, apakah rasa takut itu harus? Ya. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu Ibu Koni. Terima kasih banyak Ibu Koni. Ini bagus sih pertanyaannya. Anak-anak zaman sekarang ini kayaknya udah banyak yang gak takut sama orang tuanya. Bener ya Bu ya? Ini bukan cuma permasalahan Ibu Koni nih. Mungkin jamaah yang di rumah juga ngerasa yang sama. Tapi bagaimana nih? Apakah perlu sebenarnya anak itu takut sama orang tuanya Pak Ustadz? Jamaah. Mohon maaf, kita tidak mau menakut-nakuti anak. Jangan rasa takut itu yang diajarkan kepada anak. Tapi rasa sayang. Saya ulangi, rasa sayang. Dong, kau tidak sembahyang, kau tidak salat kau tidak mengaji kau, marah Tuhan. Iya benar. Marah Tuhan. Tidak mengaji, marah Tuhan. Mungkin dalam hatinya anak-anak, koro-koroan Tuhan. Tukang marahnya Tuhan. Oh, tukang marah. Nah, kenapa tidak dirubah?
Kalau kau salat, Allah sayang. Kalau kau ngaji, Allah sayang. Benar. Jadi bukan rasa takut yang diperlihatkan kepada anak, tapi apa? Rasa kagum, rasa sayang. Betul. Mohon maaf, kalau orang tua memberikan dia rasa takut, itu bahaya. Mohon maaf, takutnya nanti anak cuma takut ketika kita ada. Betul. Ketika kita sudah tidak ada, dia bebas. Lagian kita dulu waktu kecil tuh kalau dipacil laki mata apa sih, dipelototin gitu. Kita takut tuh, lari. Kalau anak-anak sekarang dipacil laki mata, dipelototin sama orang tuanya, dia mendekat. Ih, mama kenapa matanya? Jadi beda kalau menanamkan rasa takut dibandingkan menanamkan rasa cinta. Rasa cintanya Allah maha cinta, Allah sayang, reward and punishment. Ada penghargaan dan juga ada hukuman. Kalau anak sudah gede, kalau zaman-zaman sekarang kalau anak muda tuh sebenarnya tinggal logika aja Bu. Nggak perlu lagi ditakut-takuti. Karena dia merasa udah sama besar sama orang tuanya. Ustaz Cecep ada yang mau ditambahkan, silakan. Dalam ilmu parenting itu ada yang namanya teknik pacing. Jadi teknik pacing adalah menyamakan frekuensi. Frekuensi bicara orang tua itu harus sama dengan frekuensi bicara anak. Jadi cara kita bicara kepada anak, kasih contoh yang terbaik. Maka jangan sampai ibu dan bapak berantem, maaf, sampai mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi menyebutkan nama binatang, itu keberkahan akan hilang. Takut pada Allah, berantem boleh, beda pendapat ibu dan bapak boleh, tapi jangan gunakan nama binatang, gunakanlah nama-nama buah-buahan. Ini pokoknya Masya Allah luar biasa, pokoknya ini pelajaran buat kita. Jadi kita benar-benar dididik anak itu dengan penuh rasa kasih sayang. Dan kalau misalnya kita ajarkan kepada anak juga, bukan takut kepada kita, tapi takutnya kepada Allah. Jadi walaupun kita nggak ada nantinya, tetap anak kita itu tetap insya Allah ya bertakwa terus sama Allah, rajin ibadahnya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Untuk Ustaz Cecep nih, Ustaz Cecep bisa dijelaskan juga nih biar kita semua pada tahu juga tentang berbicara hukuman di dunia dulu. Hukuman di dunia bagi orang-orang yang lebih takut pada manusia daripada takut sama Allah. Apa hukumannya? Silakan Ustaz Cecep. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria. Pas. Padahal waktu latihan ada tepuk tangan tadi ya. Terus terang, ini pertama saya ke Makassar dan saya merasa bangga, saya merasa gembira, apalagi saya baru di Trans TV di Islam Itu Indah. Padahal jujur Pak, hari ini harusnya saya ada di Jepang. Tapi karena tidak ada yang ngundang. Ngapain ke Jepang itu? Apa nih hukuman di dunia? Pertama dia akan dapat cemeti ajab. Orang yang tidak takut pada Allah, lebih takut kepada manusia sehingga dia melakukan kemaksiatan, apalagi sampai syirik. Jadi ada yang takutnya itu sampai syirik atau sampai maksiat kepada Allah. Tapi ada juga yang dibolehkan, namanya adalah takut tabiat. Jadi wajar dan pantas. Bapak takut jurang, itu pantas. Kalau nggak takut orang pada masuk jurang. Kita takut api, itu pantas. Betul tidak? Kalau enggak orang pada terbakar. Kalau Nabi Ibrahim dibakar tidak apa-apa, itu mukjizat. Maaf, Fadli yang ganteng nih, kalau dibakar mateng. Bukan lagi Fadli ganteng, Fadli mateng. Wajar kalau dia takut dengan api. Tapi takut itu jangan membuat kita jadi syirik. Karena ada takut kita kepada jin. Takut kepada makhluk selain manusia yang membuat dia menjadi syirik. Nah itu yang tidak boleh. Jadi bisa mengakibatkan dapat cemeti ajab. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladhina jabu sokhra bil wad. Wa fir'aun al-autad. Allazina taghaw bil bilad fa aksaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Ini jelas sekali. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Samud? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Fir'aun? Kaum Ad yang dia mampu membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Kaum Samud yang mampu membelah batu besar di lembah. Kaum Fir'aun
yang mana memiliki bala tentara yang besar. Allah timpakan kepada mereka cemeti azab. Kenapa? Karena mereka berbuat sewenang-wenang, tidak takut kepada Allah. Maka bangsa Indonesia akan dibangkitkan Allah kalau semua elemen masyarakat, dari presiden sampai RT sampai pemimpin di keluarga, takut kepada Allah, bukan takut pada manusia. Betul? Perlu ilmu. Tanpa ilmu bahaya nih. Kita takut sama Allah adalah ilmu untuk kita bisa bangkit dan jadi ahli surga. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tepuk tangan dan buat Ustaz Cecep. Luar biasa ya, bagus banget ya tema kita hari ini ya. Dan pembahasan kita semakin menarik buat jamaah yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini ya tentang tema kita hari ini, takutnya sama manusia doang. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah, buat jamaah yang di rumah yang mungkin baru bergabung ya dengan Islam itu Indah, kita ingatkan sekarang kita lagi berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tepuk tangan sekali lagi dong buat semuanya, terima kasih banyak nih. Ini buat jamaah yang di rumah nih, alhamdulillah ya, kita ingatkan lagi ya. Tema kita hari ini bagus banget, takutnya sama manusia doang. Tadi di awal sudah dibahas sama Pak Ustadz Maulana, kalau kita bicara tentang fitrahnya manusia, takut sama manusia itu bagaimana sih? Kok kadang-kadang malah kita terlihat manusia itu lebih takut pada manusia daripada takut sama Allah ya. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ustadz Maulana, Ustadz Cecep dan juga Ustadz Syam. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Kita lanjutkan lagi dengan tausiah dari Ustadz Syam. Kalau tadi di sebelumnya kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Cecep tentang bahayanya di dunia. Sekarang kalau kita berbicara tentang bahaya di akhirat nih. Biar semakin lengkap ya Ustadz Syam ya. Jadi di dunia dapat azab, di akhiratnya bagaimana nih gitu. Betul. Tentang orang yang lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Silakan Ustadz Syam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa aminu makrallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Afa aminu makrallah. Apakah orang-orang yang beriman ini tidak takut sama Allah? Atau apakah kita semua ini tidak takut sama Allah? Allah bertanya sendiri, apa kalian tidak takut sama Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Mereka menunggu-nunggu azabnya Allah. Oh, teman saya nggak pernah sholat, nggak pernah diazab juga kok. Ada teman saya nggak pernah puasa, sehat-sehat aja kok. Ada tetangga saya nggak pernah sedekah, tambah kaya kok. Ada teman saya tidak pernah sholat, luar biasa sehatnya, kayanya, berjaya. Jabatannya semakin tinggi padahal tidak pernah sholat kok. Kemana azabnya Allah gitu loh? Apa memang ada azabnya Allah? Azabnya Allah ada nggak sih sebenarnya? Kenapa orang-orang ini tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah, jahat sama orang, suka zalim sama orang, tapi kok hidupnya bahagia-bahagia aja? Bahkan tidak beriman kepada Allah, kok hidupnya bahagia-bahagia aja terus? Di mana azabnya Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, kata Allah. Orang-orang yang menunggu seperti ini sesungguhnya ada. Apakah mereka tidak takut tentang azabnya Allah yang tiba-tiba datang? Subuh-subuh, Selasa subuh, lagi tidur semua, angin kencang di Makassar, di Maros, di Goa, lagi tidur-tidurnya orang. Ya Pak ya, itu tidak ada yang menduga-duga. Azabnya Allah tiba-tiba datang, hukumannya Allah tiba-tiba datang, lagi kita enak-enakan di dunia, tiba-tiba Allah memberikan azabnya. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ternyata kerugian yang pertama, bahaya yang pertama bagi orang-orang yang tidak takut akan azabnya Allah, tidak takut kepada Allah atau lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Yang pertama adalah al-khasirun. Apa khasirun? Khasirun adalah rugi. Rugi apanya? Rugi di dunia, rugi di akhirat. Kenapa rugi di dunia? Rugi di dunia karena tidak mau mendekat sama Allah. Ruginya di akhirat karena tidak takut sama Allah, dia tidak percaya akan adanya neraka. Emang neraka masih panas? Orang diciptakannya udah lama banget diciptakannya, sekarang udah adem katanya neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahaya yang pertama menjadi orang-orang yang khasirun. Kemudian di ayat yang kedua Allah ceritakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bahaya yang kedua, ketika seseorang tidak takut lagi kepada Allah, dia akan rela-rela saja bermaksiat, merasa aman dari murkanya Allah, Allah. Yang kedua adalah ketika nanti di akhirat dia berkata, ya Allah, dulu saya di dunia sering beramal, dulu saya di dunia banyak sekali ibadah saya, kok sekarang tidak ada lagi pahalanya? Kenapa? Karena ketika di dunia dia ibadah bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena takut sama manusia. Sholatnya karena bapak, ngajinya karena mama, sholatnya karena mertua, ngajinya karena mertua, atau karena bosnya, atau karena teman-temannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian bahaya yang terakhir, inilah hal-hal yang paling berbahaya di antara seluruh bahayanya. Nanti di akhirat orang-orang akan sangat-sangat merugi. Kenapa? Karena takut kepada Allah adalah fondasi kita di dunia. Kalau kita tidak takut, bagaimana kita mau ibadah? Bolehkah kita beribadah karena takut neraka? Ibu, jamaah, saya mau tanya, bolehkah kita takut neraka, ibadah karena takut neraka? Boleh tidak? Hah? Ibadah karena mau surga atau ibadah karena takut neraka? Boleh tidak? Hah? Boleh. Kenapa? Karena Allah yang sediakan surga, Allah juga yang sediakan neraka. Betul. Jadi boleh kita takut karena neraka sehingga kita beribadah, semakin memacu ibadah kita kepada Allah. Jadi jangan sampai kita juga nanti di akhirat nggak punya apa-apa, karena segala sesuatu yang kita lakukan di sini itu karena manusia, bukan karena Allah. Ada bentuk terlatih terampil. Betul. Karena kenapa ada orang terlatih terampil? Karena takut gagal. Iya. Karena takut gagal maka dia belajar. Sebentar, saya tahan dulu ya, saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang ada di sini yang mau bertanya sama Ustadz Maulana, Ustadz Cecep, Ustadz Syam, boleh. Silakan, angkat tangannya lagi ayo Bu, Pak. Boleh maju ke depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrori. Siapa? Sebagai apa Pak di sini? Sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha. Masya Allah. Tadi ketika judulnya takut pada manusia. Takut pada manusia. Pertanyaan saya, kita ini seperti saya tinggal di Jakarta, keluarga di Surabaya. Bagaimana ketakutan yang timbul karena adanya teror, adanya ancaman kepada keluarga, istri atau anak. Sebagai muslim bagaimana sikap kita? Harus menyikapinya ya, supaya merasa lebih tenang gitu ya, karena keluarga ditinggal ini luar biasa jauh, tugasnya pindah-pindah. Mohon izin, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz dijawab. Jamaah, membicarakan karena kekhawatiran itu justru wajib. Justru wajib, karena jadi wajib. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga. Ada kewajiban kita atas keluarga kita. Jangan sampai kita justru membahayakan keluarga kita. Tugas ayah kan bukan hanya menafkahi, bukan hanya mendidik, tapi melindungi. Kata melindungi di sini menjaga, dikhawatirkan jangan sampai ada terjadi bahaya. Makanya orang tua akan memberikan bekal anaknya apa? Bekal apa? Bekal keterampilan, bekal ilmu supaya tidak lemah, lemah fisiknya. Jadi apa yang Bapak lakukan itu adalah aplikasi dari My Heart. Kalau my heart artinya Ustadz dong. Oh iya. Heart, makan dari hati. Dari hatinya Bapak. From berarti heart. itu adalah cintanya. Dari laki-laki yang dilaknat oleh Allah, yang tidak akan dipandang oleh Allah dari kemudian dengan pandangan kasih sayang, laki-laki yang memiliki sifat ad-dayus, tidak ada perhatian. Kalau begitu Bapak masih cinta, pasti kangen ke Surabaya kan? Iya, Masya Allah. Dari Ustadz Cecep ada yang mau ditambahkan, silakan. Sifat pasrah dan ridho. Termasuk pasrah dan ridho kita meninggalkan istri untuk mencari nafkah yang halal, membiayai mereka di jalan Allah. Luar biasa Pak, ini adalah jihad di jalan Allah. Jadi pasrahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan melindungi keluarga Bapak. Amin. Ustaz Syam. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kalau hendaklah manusia takut meninggalkan anak-anak mereka, harta-harta mereka dalam keadaan lemah. Caranya bagaimana? Falyattaqullah.
bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah dibekali, misalnya dibekali perlindungan, dibekali dengan keamanan security misalnya di rumah, kemudian kita bertakwa kepada Allah. Jangan tawakal dulu, jangan bertawakal tanpa ikhtiar, tapi kita berusaha dulu mengamankan seaman-amannya, baru kita serahkan kepada Allah. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Asrori tadi bisa jadi pelajaran juga buat semuanya. Sekarang kita lanjutkan lagi nih. Ustaz Cecep, tolong dijelaskan juga. Kalau kita berbicara bagaimana nih caranya nih kita supaya bisa punya perasaan takut pada Allah. Daripada kita takut pada sesama manusia. Ini kan harus ada ditanam-tanamkan dulu sebelumnya. Silakan Ustaz Cecep. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bagaimana nih caranya? Pertama, carilah komunitas yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini sangat penting sekali. Bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, maaf, kita akan terbawa salah. Yang kedua, jangan katakan tidak mungkin. Kita tidak bercita-cita tinggi untuk takut kepada Allah, sehingga kita tidak pernah maju dalam kehidupan kita. Bu, ibu, coba bayangin, bisakah 2 daun menutup permukaan bumi? Saya tanya, bisakah 2 buah daun menutup permukaan bumi? Semua menjawab tidak. Bagi saya bisa. Caranya, tempatkan 2 daun itu di kedua kelopak mata kita. Maka kita tidak melihat permukaan bumi. Jangan katakan tidak mungkin untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Jangan katakan tidak mungkin untuk membuat Indonesia menjadi negeri teladan pelopor di dunia penuh dengan kebaikan. Kita katakan bisa, semua pasti dengan takut pada Allah. Marilah kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kita sering mengamalkan amalan-amalan yang saleh dalam kehidupan kita. Itulah cara supaya kita takut pada Allah. Amin, Masya Allah ya. Mudah-mudahan tadi bisa jadi solusi ya, bahwa bagaimana caranya menumbuhkan rasa takut kepada Allah daripada kita takut kepada sesama manusia. Masya Allah, luar biasa memang tema kita hari ini, bagus banget. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan dulu dari apa yang kita angkat hari ini adalah takutnya sama manusia doang nih. Mungkin dari Ustaz Syam dulu, silakan. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setiap Jumat kita dengarkan ini takwa. Ternyata takwa, salah satu arti daripada takwa adalah takutlah kepada Allah. Salah satu caranya dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, mempersiapkan diri kita untuk bekal kita nanti di kubur hingga di akhirat kelak. Amin. Amin. Ustaz Cecep, silakan. Wanita yang parasnya cantik, dia takut dengan panasnya terik matahari. Tapi wanita yang akhlaknya cantik, dia takut dengan neraka yang panasnya membakar kulit kita yang mulus ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kecantikan luar biasa. Bagi ibu-ibu adalah cantik hati karena takut kepada Allah. Juga gantengnya hati bapak karena takut pada Allah. Itulah yang akan membuat kita jadi manusia mulia. Masya Allah, Ustadz Maulana silakan. Ada banyak manusia tidak sadar dan tidak mempersiapkan dirinya bahwa ketakutan kita di dunia cuma sebentar, tapi yang panjang dan abadi itu ketakutan di akhirat. Pertanyaannya, apakah amal ibadah kita diterima? Apakah amal ibadah kita itu akan bertahan? Dan pertanyaannya, di mana kita kelak di hari kemudian? Bagaimana posisi kita di hari kemudian? Apakah kita masuk surga? Atau kita masuk surga tapi orang yang kita cintai, yang mencintai kita tidak masuk ke dalam surga? Ayo buka tangannya semua, angkat. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa-dosaku, ridailah atas segala usahaku.
Ampunilah segala atas apapun yang kulakukan. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, bantulah kami, tuntunlah kami agar kami senantiasa berada dalam keridhaan-Mu. Ridailah atas segala usaha kami. Ampunilah jikalau kami melakukan hal yang Engkau tidak ridhai. Ya Allah, Ya Allah, kemampuan kami terbatas. kemampuan kami terbatas. Hamba belum tentu selamat. Hamba belum tentu selamat. Jikalau aku berdosa pada tubuhku, Coba aku berdosa pada tubuhku. ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia, Jika aku berdosa kepada sesama manusia. amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih banyak buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengundang kami bisa hadir di Kota Makassar ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Maulana, Ustadz Cecep dan juga Ustadz Syam mengenai tema kita hari ini, takutnya sama manusia doang, bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ajak keliling-keliling Kota Makassar untuk menikmati kulinernya, pemandangannya. Pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mas Fadli, dari tadi lihat solnya juga. Gua kelihatan ya dari tadi. Gua juga nggak ngeliat, dia kan baru pertama kali. Seriusan? Ya Allah, Padli bukannya tadi sama Bang Padli? Kita pola Mas Fadli gimana? Waduh jamaah, gimana ya nih? Ternyata Ustadz Cecep kembali hilang lagi dari rombongan tim Islam itu Indah. Halo, assalamualaikum. Ya Allah. Ustadz Cecep. Tuh. Aduh, ini orang udah nyasar pakai ngomel-ngomel lagi. Halo, Ustadz Cecep. Ini aja pokoknya Ustadz Cecep tenang dulu di situ. Nanti ada orang bandara. Iya benar. Ustadz Cecep. Kemana Gini aja. Beritahu orang bandara kita ada di Paotere. Namanya Rumah Makan Tepi Pantai. Punyanya Haji Syam. Haji Syam ya. Ini Haji Sam. Ini Haji Sam beda. Oh, beda lagi. Haji Sam yang punya Rumah Makan Tepi Pantai dekat Paotere ya. Itu Paotere itu tempat pelabuhan tradisional ya. Pelabuhan tradisional, bukan Samsudin Nur, bukan Haji Samsudin. Haji Sam namanya. Ya. Ya, Ustadz Cecep, kalau Ustadz Cecep dengerin dulu. Kalau misalnya nanti nggak ada yang datengin, telepon kita lagi, kabarin ya. Ya. Jangan panik ya. Ya. Dulu aja tenang. Ya, assalamualaikum. Aduh, kenapa bisa begitu, Di? Inilah dalam sunnah perjalanan itu disunatkan untuk menunggu rombongan. Dan makanya kita dalam perjalanan itu, dalam sunnahnya itu menunjuk satu orang untuk jadi pemimpin. Enggak, saya tuh kelupaan karena berpikirnya dia itu udah ngikutin saya terus. Ternyata mungkin karena pertama kali di Makassar dia jadi selfie. Oh iya juga sih. Lihat. Oh, kamera nggak tadi? Dah. Handphonenya. Kita juga harusnya, saya kan sudah percaya banget sama Pak Adli. Iya, saya juga pikir kan aman-aman aja. Tapi saya lupa, ini baru pertama kali ikut kita. Ini pengalaman buat kita ya, Herman. Herman sebagai tim kita ini, tolong pokoknya dicatat aja semua yang mau berangkat ini. Pada saat naik dihitung lagi, turun juga dihitung. Kasihan kalau begini kejadiannya. Siap. Aman lah. Tadi kan saya udah minta tolong sama petugas bandara, tapi dia nggak bisa nganterin karena dia kan banyak kesibukan. Sekarang saya harus nanya ke orang bagaimana caranya ke pesisir pantai. Sebelah sana. Kita harus tanya lagi nih, karena kita bingung juga ya. Apa bener nih tepi pantai atau memang namanya pesisir pantai? Anak-anak mau nanya nih, rumah makan tepi pantai di mana ya?
di sana. Mau nyari pesisir pantai, pada malu. Hah? Ini pesisir apa ini? Ini mah bukan pesisir pantai ini mah. Aduh, bisa. Udahlah, kita cari lagi dah. Sudah hampir 1 jam Ustadz Cecep keliling kota Makassar mencari keberadaan Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan juga Fadli. Tetapi belum ada tanda-tanda keberadaan mereka nih jamaah. Kira-kira berhasilkah Ustadz Cecep menemukan rumah makan yang disebutkan oleh Fadli? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz nih, gimana nih, saya agak khawatir deh, jujur aja. Ini masalahnya harusnya dia udah sampai loh Pak Ustadz. Gak gini aja, kita tetap berbaik sangka. Insya Allah, kalau memang Ustaz Cecep sudah ketemu sama orang bandara, orang bandara tahu semua rumah makan tepi pantai di Pautere ini terkenal banget punyanya Haji Syam. Orang sudah tahu semua kok. Bilang aja, pasti kan tadi kita udah bilang rumah makan tepi pantai itu. Jadi pasti tahu lah. Saya nggak usah telepon lagi berarti Nggak nih. usah, udah aman, Insya Allah. Percaya aja lah, Iya, percaya iya. aja. Penting nggak panik karena banyak orang juga di bandara sudah tahu semua, Udah insya tahu Allah. semua. Bacakan abah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Amin. Jadi kalau ada orang hilang, bacakan surah Al-Abasa. Oh gitu, Pak Ustadz. Nah, insya Allah kalau dibacain surah Al-Abasa, tapi terlebih dahulu kita bacakan salawat Nabi, baca la ilaha illallah, kemudian Al-Fatihah, kita tujukan supaya karena ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, kemudian bacakan Abasa. Insya Allah mudah-mudahan beliau diberikan ketenangan dan bisa bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Karena penting juga Mas Fadli ketika safar kan. Kadang-kadang kita kalau misalnya mau safar tuh buru-buru. Padahal sebelum keluar rumah itu ada doa-doanya dulu. Contoh membaca innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Membaca doa ini karena doa ini adalah doa yang dibaca Rasulullah ketika mau berhijrah. Artinya supaya Allah kembalikan lagi ke tempat semula. Amin. Perjalanan bisa kembali lagi dengan selamat. Amin. Dan ya ketika rabbal kita alamin. setiap datang ke tempat satu tujuan, ketika sudah masuk pintu gerbang atau satu daerah itu, bacalah Lila fi Quraisy. Berikan keamanan, kenyamanan, dan kekenyangan. Aman, nyaman, kenyang. 1, 2, 3, aman, nyaman, kenyang. Jadi kita nggak bakalan kelaparan ya. Insya Allah. Dan makanannya juga cocok. Insya Allah. Masya Jadi Allah. kita diberikan kesehatan sepanjang perjalanan. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, ini yang saya bilang. Masya Allah. Beliaulah Pak Haji Syam. Kita doakan dulu yang menjamu kita. Amin. Ajarakallahu bima ataitu ajarakallahu bima Amin. wajarakallahu laka tahurra. Amin. Apapun yang telah dikeluarkan berikanlah pahala. Amin. Dan apapun yang tertinggal berikanlah keberkahan. Amin ya Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. 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 Pak Ustadz, saya pernah dengar katanya kalau makan nggak pakai sendok kita harus makan pakai 3 jari. Sunnahnya. Ini sunnahnya begini, Betul, bener ya? Sunnah 3 jari. Sunnah 3 jari. Jadi Rasulullah mengajarkan sunnah dengan 3 jari. Bahkan setelah selesai makan atau lagi makan ada yang lengket gitu, Rasulullah mengajarkan untuk menjilat sisa-sisanya. Oke, Kenapa Masya Allah. demikian? Apa artinya? Artinya adalah sebelum kita makan harus benar-benar bersih tangannya. Betul. Sampai-sampai Rasulullah bisa terjamin kebersihannya sampai bisa dijilat gitu loh tangannya. Oh, Saking oke. bersihnya. Itu menandakan saking bersihnya Rasulullah ketika Rasulullah mau makan. Ayo kita Kalau gitu kita langsung makan di Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya cari-cari pemirsa. Ini rumah makan tepi pantai. Alhamdulillah. My life's worth living, you're the reason I'm alive. I'd be lost without
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah Ustaz Cecep nyampe juga. Ya Allah, yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan. Tadi saya kan foto-foto. Kemudian saya lihat ke belakang. Fadli udah nggak ada. Nah tadi kan telepon. Iya. Aku datang ke petugas bandara. Kata dia aku nggak bisa nganterin. Terus kita kebanyak tugas ya. Akhirnya aku naik apa tadi namanya bentor atau apa? Bentor, becak Ya, motor. Aku naik padahal kan tas aku, dompet aku kan ke bawah sama Fadli. Ongkos nggak ada. HP mati, baterainya habis. Saya bingung, udahlah. Nah, tadi saya bilang ke tukang bentor, anterin ke pesisir pantai. Pesisir pantai? Nyusuri pesisir pantai. Itu kan luas banget, Pak. Makanya jadi saya capek banget. rumah makan tepi pantai. Nah itu waktu saya lewat tepi pantai, kayaknya ini nih, pas kesini. Alhamdulillah akhirnya, Masya Allah, ini benar-benar pertolongan dari Allah. Alhamdulillah. Sampai, udah sekarang gini, udah sampai sekarang, tarik nafas dulu. Sekarang nikmatin makanan udah disiapin sama Pak Haji Syam nih. Ayo silakan, Ustaz Cecep. Kenalin dulu sama Pak Haji, kenalin dulu. Masa langsung makan sih. Mohon maaf Pak, saya Nih, kenal langsung Haji Syam. makan begini Pak. Habis makan langsung pulang lagi. Buka piringnya dulu ya. Bentar, piringin dulu. Boleh Pak ini Pak? Ya silakan. Aduh, Boleh, terima boleh, kasih boleh. Pak. Ini Pak sambal semua di hadapan saya Pak. Enggak, Kasih piring, Tadi kita udah aduh. ngebahas kalau sunnahnya itu makan yang deket-deket aja, jangan makan yang jauh-jauh. Banyak banget. Ini yang deketnya sambal semua ini. You're the reason my life's worth living. You're the reason I'm alive. I'd be lost without. Ini habis makan, kita akan ke sekolah saya. Ada TK, ada SD sana ya. Aduh bener banget Pak Ustadz, dari kemarin saya tuh emang kesini. Benar. Pengen mampir ke sana, Masya Allah. Bang, sebentar Bang. Apa tuh? Itu tukang bentor nunggu belum dibayar Bang. Biasa saya bayar. Oke, pokoknya tenang aja buat semuanya di jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi masih di Kota Makassar, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. I was a foolish little child. Crazy things I used to do. Alhamdulillah, setelah menikmati makanan khas Makassar di rumah makan tepi pantai, sekarang tim Islam itu Indah berkesempatan bersilaturahim nih di Madrasah Ibtidaiyah yang letaknya di dekat tempat tinggal Ustadz Maulana. Yuk kita lihat keseruan para adik-adik kita yang sedang menuntut ilmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah, bahagia banget hari ini kita dikasih kesempatan mampir di TK-nya TK Nurul Ihsan. Bukan Ihsan. Masya Allah, ini salah satunya adalah tempat binaannya Pak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu. Oh, Masya Allah bahagia Saya turut bangga. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa mengikuti beliau punya TK seperti ini. Bukan TK saya, TK masjid ini. Masya Allah. Tapi intinya coba kita tes dulu ya. Adik-adiknya, adik. Coba kita tes. Kalau misalnya sering nonton Islam itu Indah, pasti bisa semuanya. 1, 2, 3, jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Ini Masya Allah ya. Anak-anak bukan. Oh. Sini, tes dulu. Sini. Jamaah, jamaah. Yang mana bisa angkat tangan, yang bisa? Yang bisa siapa? Yang bisa siapa angkat tangan? Siapa yang bisa angkat Itu tangan? bisa ini. Ayo, ini Oh. bisa nih, pinter nih. Ayo, Nih, maju. nih mau. Oh, Satu, ini Pak Ustadz. Saya dapat Siapa satu. lagi? Yeay. 1, 2, 3. Coba, 1, 2, 3. Jamaah. 1, 3. 1, 2, 3 mulai. Jamaah. Alhamdulillah. Iya, yang kencang suaranya sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3 yang keras. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Wah, belum tes. Kabur duluan. Yeay, juara bertahan. Ternyata bukan hanya taman kanak-kanak, ada juga para siswa sekolah dasar yang begitu semangat menuntut ilmu di sini. Dan jamaah, sebagai orang tua kita harus memberikan pendidikan agama sejak dini agar kelak generasi kita menjadi generasi yang beriman dan berilmu.
para narasumber Islam itu Indah serta Fadli bisa sambil silaturahim berkunjung ke sekolah tempat istri Ustadz Maulana mengajar loh. Assalamualaikum. Waduh, Aku Haji. Aduh, adik-adik, maaf ya. Tadi aku nggak mau gangguin, tapi kayaknya kalau nggak izin datang ke sini kayaknya nggak enak. Iya. Nah, ini merupakan satu kebahagiaan luar biasa bagi saya. Apa tuh? Karena Ustadz Maulana sering cerita masalah bidadari. Ternyata saya baru menyaksikan sendiri bidadarinya di sini. Tepuk tangan dulu dong anak-anak. Jangan mau. Jangan mau sih. Alhamdulillah. Jadi gini, satu kemuliaan jika yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul darajat, diangkat beberapa derajat orang yang berilmu dan beriman. Nah, tapi ada lebih hebat lagi. Siapakah itu? Orang-orang yang mengajar. Kata mengajar ini ibaratnya mentransfer ilmunya, kebaikan-kebaikan, karena ilmu itu ada berupa ucapan dan ada juga bentuk perbuatan. Bahkan ini anak-anak ini membekas. Ketika orang jadi guru, jadi mengajar, mentransfer ilmu, ketika anak itu mengamalkan, menjalankan ilmu itu, maka guru yang mengajar itu dapat pahala. Amin. Inilah yang Uminya Naura tidak mau tinggalkan. Ustadz Maulana kalau depan istrinya lebih wibawa ya. Oh gitu ya? Lebih kayaknya gimana gitu kelihatannya, kayaknya auranya tuh nggak ada muter-muter gitu. Nih, Ustadz Syam juga nih, coba nih, Ustadz Syam juga kan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasain. Sebenarnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian kata Rasulullah adalah yang belajar kemudian mengajarkannya. Jadi setelah belajar mengajar lagi, setelah belajar mengajar lagi. Jadi nggak ada putus-putusnya. Karena inilah yang disebut dengan pahala jariah. Ini yang menolong kita nanti ketika kita dikubur, ketika kita di akhirat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Qur'an atau belajar ilmu apa saja, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan mengajarkannya. Guru terbaik. Orang hebat kalau nggak belajar saja ya. Betul sekali. Ada. Makanya ini anak-anak adalah investasi luar biasa. Betul. Mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau pendidikan agamanya kuat, maka kita sebenarnya sedang mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang agamanya kuat. Bener. Sebentar Ustaz Cecep, saya dari tadi Ustaz Cecep lagi tausiah, ini sebelah saya megangin terus takut hilang ya. Sweet. Coba dong sekarang ini Umi nih, coba kita pengen tahu juga kan, Umi kan sering nonton Umi dong setiap pagi ada kita kan. Coba Umi yang mimpin nih, ada apa anaknya jamaah gitu, coba ayo coba Umi, ayo coba. Oh Ustaz jadi gangguin dong. Ya. Ayo dong, coba Umi, 1, 2, 3. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ya Umi. Yang kedua pakai muter dong kayak Ustaz ya. Jangan digituin. Ayo putar yuk. Jangan. Oke, terima kasih banyak Umi ya. Terima kasih banyak adik-adik semuanya. Mudah-mudahan tambah pinter, tambah hebat, tambah soleh-soleha, dan jadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Amin. Kita keliling-keliling lagi Pak Ustaz ya. Iya, Umi, mohon izin ya. Umi Naura, terima kasih banyak. Iya. Aduh. Pakai ada sun-sun segala. Jadi pengen saya ke sana. Engkau mengenalnya. Kunjungan tim Islam itu Indah kali ini ke kota Makassar sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Selain keliling menikmati keindahan kota Makassar dan memberikan tausiah, para narasumber Islam itu Indah bersama Fadli berinisiatif untuk bersih-bersih perpustakaan nih jamaah. Dan pastinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Buat jamaah, semoga kita dapat selalu jaga kebersihan dan terhindar dari sifat malas untuk menuntut ilmu. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget, bahagia banget kita hari ini udah bisa keliling-keliling kota Makassar, dapat ilmu. Ustaz Cecep, ada yang mau disampaikan gak nih? Ucapan khusus dari Ustaz Cecep buat masyarakat Makassar dan juga Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Sebagai tuan rumah, saya bisa berada di Makassar pertama kalinya dalam hidup, tersesat lagi. Pengalaman yang luar biasa. Udah berjam-jam nanya sini. Wah, pokoknya dengan segala kegelisahan, akhirnya saya bersyukur bisa bertemu lagi. Masya dengan Allah. ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan bersyukur hidup kita jadi terarah. Allah, Tanpa ilmu betul. hidup terasa hambar, tanpa seni hidup terasa kasar, maka tanpa rasa syukur hidup kita akan kesasar. Kayak Ustaz Cecep dong kemarin. Luar biasa. Ustaz Syam ada yang mau sampaikan juga, silakan Ustaz. Sebagai Saibul Bait, Betul, saya betul. sangat bersyukur sekali karena tim Islam Indah bisa hadir di sini, termasuk dengan Ustaz Cecep, Fadli, Siap, semuanya Ustaz. udah datang ke sini dan bisa
membuat kita jadi semangat juga. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Ustadz Syam ada yang mau sampaikan juga Apalagi nih. perjalanan kita kali ini syarat akan pendidikan. Betul. Rata-rata temanya tentang pendidikan. Betul. Mudah-mudahan dengan mengambil contoh pendidikan dimanapun Anda berada, pendidikan harus dimajukan. Karena ketika pendidikan sudah bagus, akhlak menjadi baik, sehingga kita semakin mencintai Allah, semakin mencintai sesama manusia. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan perjalanan kita hari ini banyak hikmah yang bisa kita ambil, dan juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan bisa kita contoh yang baik-baiknya ya. Amin. Yang jeleknya dibuangin aja, jangan dipakai. Oke, akhirnya saya Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Cecep dan juga Ustadz Syam mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. You're the reason my life's worth living. You're the Alhamdulillah jamaah, seharian ini Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Cecep serta Fadli bisa menemani semua jamaah keliling di kota Makassar. Banyak ilmu dan pelajaran yang diberikan oleh para narasumber kita hari ini. Saksikan terus ya Islam itu indah setiap hari, hanya di Trans TV. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.